Halo teman-teman, baik lagi dengan Ivan dalam kelas strategi efektif menjalankan internet marketing. Kali ini kita akan belajar tentang buyer persona. Apa sih buyer persona itu? Kemarin kita udah belajar tentang market fit. Market fit seperti Anda tahu, mencocokkan harapan pasar dengan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Hari ini kita akan belajar tentang pasarnya tersebut, tentang target marketnya lebih tepatnya. Jadi Anda bisa mengenali dulu nih, kepada siapa sih barang ini dijual. Karena misalnya air mineral, di Indonesia ada Aqua, ada Ades, dan lain-lain. Tapi mereka semua itu punya target market yang berbeda-beda. Kenapa? Karena memang harganya juga beda, dan orang yang beli belum tentu sama. Contoh misalnya di rumah kita itu menggunakan Aqua, tapi di rumah orang lain bisa saja brand yang lain. Kenapa? Karena memang harganya beda, target marketnya udah pasti berbeda. Itu baru brand yang umum atau produk yang umum Anda gunakan, karena itu air, semua orang minum. Namun bagaimana jika produk Anda bukan sesuatu yang umum? Contoh, saya punya klien dia bergerak di bidang detektor logam. Udah pasti nih, yang pakai detektor logam itu nggak mungkin orang-orang seperti kita. Saya sendiri aja belum pernah lihat kadang-kadang. Saya hanya baru pernah lihat detektor logam yang digunakan di gedung atau di mall. Tapi saya belum pernah lihat yang untuk digunakan di pertambangan. Baru pernah lihat fotonya doang. Itu udah pasti yang menggunakan orang-orang yang berbeda. Itu pun target marketnya dibagi dua lagi. Ada yang perusahaan, ada juga yang penambang pribadi. Itu jadinya cara penjualan juga udah berbeda. Cara marketingnya juga berbeda. Buyer persona biasanya saya bagi dalam beberapa poin. Saya harap Anda mencatat. Pertama, usia. Usia dari orang yang ada kemungkinan untuk membeli barang Anda. Anda nggak mungkin bisa bilang barang Anda ini dikonsumsi oleh seluruh usia. Karena jika Anda misalnya jual produk mainan edukasi, target market Anda itu bukan anak-anak, tapi orang tuanya, entah ibu atau ayahnya. Karena mereka yang punya uang. Artinya, usianya udah pasti di atas 25 tahun. Kemudian gender alias jenis kelamin. Anda nggak mungkin jualan pakaian wanita dengan target market pria. Itu ya mungkin aja sih ada pria yang beli, tapi ya potensinya kecil gitu. Kemudian lokasi. Lokasi ini Anda mengklasifikasikan apakah Anda mampu melakukan pengiriman barang atau distribusi barang kepada market yang di luar dari daerah Anda. Contoh, misalnya Anda punya restoran di kota Jakarta, lebih tepatnya mungkin Jakarta Utara. Target market Anda yang paling pertama pasti di Jakarta Utara tersebut. Itu pun mungkin nggak seluruh Jakarta Utara bisa Anda jangkau. Dari sini Anda nggak mungkin bisa bilang, oke, saya punya restoran dan target market saya berada di kota Solo. Nggak mungkin, karena Anda nggak bisa menjangkau, kecuali Anda buka cabang di sana. Dan yang berikutnya adalah level edukasi. Oke, tingkat pendidikan ini penting untuk produk atau jenis bidang usaha yang memang sangat-sangat tidak mainstream. Contoh, jika Anda jualan buku, otomatis yang beli nggak mungkin semua orang. Pasti ada kelompok edukasi tertentu yang beli. Apalagi misalnya nih, Anda jualan buku tentang kalkulus. Nggak mungkin juga mahasiswa marketing yang beli buku tersebut. Itu aja udah beda tingkatannya, udah beda jenis pendidikannya, dan ya udah pasti marketnya beda lagi. Kemudian pendapatan. Nah, ini bagian yang juga penting. Pendapatan buat saya menentukan banget seberapa bisa Anda menjual barang Anda. Contoh, saya ketika buka kelas, budget kelas saya itu sekian juta. Tentu aja nggak semua orang nih bisa ikut kelas saya. Ada orang yang bisa, ada orang yang enggak. Pendapatan itu berarti menentukan apakah market Anda bisa beli atau enggak. Kalau misalnya market Anda nggak bisa beli dan Anda paksakan, percuma. Siapa yang mau beli? Barang Anda nggak bakal laku. Karena mereka nggak mampu, daya belinya rendah. Kemudian occupation atau pekerjaan. Kalau misalnya Anda jual detektor logam seperti yang saya ceritakan tadi, tentu pekerjaannya adalah penambang. Atau misalnya pemilik mall, pemilik gedung, pemilik hotel, dan lain-lain. Nggak mungkin dia pemilik restoran, kedai kopi, ataupun segala macam yang sejenis seperti itu. Kemudian job title. Job title seperti manajer, direktur, staff, dan lain-lain, pemilik toko, segala macam. Nah, ini juga menentukan. Buat saya job title ini akan sangat menentukan ketika misalnya, saya ambil contoh, Anda pasang iklan di Facebook. Ketika kita bikin kelas, kita biasa akan mengiklankan kepada siapa iklannya harus dilihat. Contoh, misalnya, kelas ini cocok banget dilihat sama pekerja kantoran. Tapi jika kelas ini didedikasikan kepada orang-orang yang seperti staff, nah manajer kan yang keluar uang nih. Harusnya Anda memperlihatkan kelas ini iklannya kepada, contoh, manajer atau mungkin direkturnya. Berikutnya adalah hobi.
Nah, hobi ini juga begini, saya punya klien yang dulu bergerak di bidang media olahraga, tepatnya sih sepak bola. Artinya ketika misalnya Anda bikin iklan, entah di Facebook ataupun di Google, Anda bisa mengklasifikasikan iklan tersebut kepada orang-orang yang memang suka sepak bola. Karena nggak mungkin orang suka tenis melihat iklan sepak bola nggak ada gunanya, mereka nggak akan masuk ke dalam website tersebut. Kemudian kita masuk ke bagian status hubungan, single, married, pacaran, tunangan, dan lain-lain. Saya punya klien di bidang catering. Kalau kita ngomongin soal catering, terutama catering pernikahan, kira-kira target market kita married atau single? Tentu single, atau mungkin dia sudah punya pacar. Kecuali dia mau menikah 2 kali. Anda harus menentukan juga nih, kalau terutama misalnya jika target market Anda adalah yang berada dalam lingkungan rumah tangga, ayah, ibu, dan anak. Bagian berikutnya adalah website, atau kita sebut dengan media massa. Karena kita di sini ingin menayangkan iklan kepada orang-orang yang suka baca berita apa. Misalnya gini, Anda punya barang yang ditargetkan kepada orang-orang dengan kelas ekonomi yang tinggi. Kira-kira media apa sih yang mereka baca? Mereka nggak mungkin baca media-media murahan atau yang berita-beritanya receh lah gitu ya. Mereka pasti baca berita yang berbobot tentang bisnis, tentang ekonomi, hukum, politik, ataupun yang lain-lain lah, analisa dan teman-temannya. Itu yang perlu Anda ketahui juga. Kemudian smartphone model. Saya kasih satu trik, setiap kali saya pergi meeting, ketemu dengan calon klien, yang saya perhatikan pertama kali adalah handphone yang dia bawa. Kecenderungan orang Indonesia, kalau dia lagi meeting, duduk, atau makan, atau apapun yang dia lakukan, handphone selalu ada di meja. Jadi saya perhatikan, handphonenya tuh apa? Karena dengan saya tahu handphonenya apa, saya akan mengiklankan ketika di Facebook, Instagram, atau dimanapun, saya akan iklankan orang-orang yang suka dengan handphone tersebut ataupun pengguna handphone tersebut. Kenapa? Karena saya tahu market saya menggunakan handphone itu. Artinya dia punya uang untuk beli handphone ataupun hire jasanya kami. Tadi kita udah mempelajari tentang bagian-bagian dari buyer persona dan apa sih yang harus Anda lakukan. Sekarang mungkin Anda belum pernah bikin seperti ini. Jadi Anda juga bingung, gimana sih cara saya mengenali market Anda? Yang saya lakukan pertama untuk menentukan adalah asumsi. Yes, asumsi. Jadi pertama itu saya cuma ngebayangin doang kira-kira saya punya target market, orangnya seperti apa, rupanya seperti apa, usianya tuh berapa, wanita, pria, handphonenya apa, suka baca berita apa, dan lain-lain. Itu asumsi. Pada dasarnya, ketika nanti Anda mau menentukan benar atau tidak asumsi Anda, itu ketika Anda praktek di lapangan. Jadi ketika Anda sudah lempar campaign tersebut, ada orang yang bereaksi, baru di bagian analisa iklan misalnya, Anda baru bisa menentukan, oke, ini adalah target market saya yang sebenarnya. Begitu. Nah, untuk membantu Anda dalam membuat buyer persona atau menentukannya, Anda bisa download file yang sudah saya sediakan untuk diterapkan kepada bisnis Anda. Namun ingat, nggak semua bagian dari yang saya sebutkan tadi itu bisa digunakan. Mungkin ada beberapa bagian yang Anda nggak tahu atau mungkin beberapa bagian yang memang tidak ada dalam target market Anda. Yang paling penting, coba dulu, buat dulu, tentukan dulu aja. Sekian dari buyer persona, sampai jumpa, salam.